cara masuk Cortex? Ini kita membahas bahwa gimana kalau udah bisa nih masuk ke akun Cortex, lalu kita memvalidasi gitu ya PPh-nya. Atau biasanya kalau dalam transaksi PPAT gitu, kalau ada peralihan gitu AJB, ini kita memvalidasi pajak penjualnya. Nah, Kita akan buat billing PPh itu masuk ke dalam menu pembayaran, oh oke, ya. pembayaran Nah, ya. nanti setelah dalam menu pembayaran kita klik layanan mandiri ya, Bu, ya. Baik. Jadi sebagai gambaran, misalnya nih Mas Irham, harga transaksi 1 miliar. Betul. Berarti 2,5%-nya kita input 25 juta. Betul Benar sekali. gitu ya? Hai teman-teman, welcome to Nena Ngobrol Hukum. Episode kali ini saya masih bersama dengan Mas Irham, itu melanjutkan pembahasan mengenai Cortex. Cuman kali ini kita nggak bahas lagi nih Mas Irham, bagaimana cara masuk Cortex. Ini kita membahas bahwa gimana kalau udah bisa nih masuk ke akun Cortex, lalu kita memvalidasi gitu ya PPh-nya. Atau biasanya kalau dalam transaksi PPAT gitu, kalau ada peralihan gitu AJB, ini kita memvalidasi pajak penjualnya. Nah, ini kita akan tutorialkan bagaimana step by step-nya, mulai dari pembuatan billingnya nih, Betul Mas, gitu. sekali, Bu. Karena kalau misalnya dulu kan kadang kalau buat billing bisa juga di akun notaris itu bisa ya. Bisa. Atau biasanya masih bisa tuh datang ke KPP gitu ya. Betul Nah, sekali. kalau sekarang dengan si penjual itu sudah memiliki akun Cortex, Ya, dia bisa buat billing sendiri betul. gitu ya, Mas, ya. Jadi ini adalah tutorial yang mana kita membuat akun akun Kortek. PPh-nya gitu ya, itu melalui akun Cortex dari penjual ya. Jadi bukan dari akun notaris nih, ini dari akun penjual. Oke, kita akan tutorialkan step by step-nya. Nah, ini mungkin saya bantu dulu nih Mas Irham. Iya, Pertama, intinya kita login dulu kan ya Mas Irham ya. betul sekali. Nah, kita login dulu. Nah, setelah login ini tampilannya akan seperti ini nih ya, Iya, Mas Irham ya. kayak gini berarti. Nah, oke, mungkin Mas Irham bisa lanjut nih bagaimana cara untuk membuat billing PPh-nya. Oke, untuk billing PPh-nya dulu ya, Bu, ya, Ya. pertama ya. Oke, kita akan buat billing PPh itu masuk ke dalam menu pembayaran, Oh, oke, ya. pembayaran Nah, ya. nanti setelah dalam menu pembayaran kita klik layanan mandiri ya, Bu, ya. Baik. Oke, layanan mandiri kode billing. Layanan mandiri kode billing, nanti hasilnya itu ada verifikasi identitas. Oh, baik. Baik dengan nama, terus, NPWP, Ya. sama alamat. Oh, Itu baik. sudah sesuai atau belum? Oke, Oke. oke. Setelah sesuai, itu kita masuk ke dalam, tahapan yang kedua. Nah, Hmm. tahapan kedua ini ada KJP sama, KJ. KAP Hmm. sama KJ. KAP ini Ini berfungsi tahap untuk keduanya ya. betul, Bu, berfungsi terkaitan dengan, kita mau pembayaran apa sih? Mau Baik. Berarti validasi apa sih? baik. Gitu. Berarti kalau di sini kita milihnya yang kode itu ya 411128 ya, PPh Betul, final pasal 4 ayat 2 gitu ya, betul. pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kan Iya, itu pilihannya ada banyak ada ya. banyak, Kita betul pilih sekali. yang ini ya. Jadi ini udah ada tutorialnya. Terus oke, isilah itu lalu periodenya atau tahun pajak berarti tanggal dibuat billingnya ya, Mas, ya? Betul sekali, Bu. Oke. Oke. Nah, lanjut, Mas. Nah, lanjut abis itu kita masukkan NOP-nya, Bu. Hmm. NOP ini nomor objek pajak. Ya. Biasanya dia tercantum di pojok kiri atas Iya, SPPT PBB. SPPT PBB. Jadi tinggal Betul. diisi ya. Jadi kalau untuk yang nonton itu adalah rekan-rekan PPAT pasti udah nggak bingung, tapi Mhm. mungkin yang nonton itu adalah bukan PPAT mungkin bingung. Pokoknya kalau misal mau ngelihat NOP atau nomor objek pajak di sini ya, ini ditampilin SPPT-nya ada di pojok kanan, itu tinggal dimasukkan saja. Ya, Oke, Mas? betul sekali. Nah, ini ada 2 opsi, Bu. Ya. Objek pajak sektor perkotaan sama objek pajak selain sektor. Oh, Di gitu. slide ini, saya sudah buat sih pengertiannya apa, perbedaannya Oh, apa. oke. Apa tuh, Mas? Mungkin Mhm. bisa disebutkan? Kalau untuk objek pajak sektor perkotaan, ini Mhm. berkaitan dengan rumah, apartemen, hotel, Oh, baik. pabrik, tanah Hmm. kosong, Iya, iya. sawah, itu masuk dengan objek, perkotaan, Bu. Perkotaan, Betul. baik. Kalau untuk objek yang pedesaan, Iya. dia masuk ke dalam perkebunan, Oh, iya, iya. terus Pertanian ya, tanah sawah pertanian, ya? tanah sawah, betul sekali, Bu. Oh, Di situ baik. ada,
karakteristiknya sendiri-sendiri. Oke, baik. Jadi silakan disesuaikan dengan objeknya ya. Jadi kalau misalnya jual belinya rumah, berarti kita kliknya objek pajak sektor perkotaan. Betul Seperti sekali. itu ya. Oke, lanjut Mas Irham. Lanjut habis itu isi nomor NOP, Ya. alamat objek pajak, terus Oh, isi provinsi, provinsi. Isi kota, manual lah ya betul, semuanya ya. isi manual semuanya. Oke. Kota, kecamatan, kelurahan, desa. Oke. Oke, next Mas. Nah, setelah itu kita bisa langsung unduh hasil, ID billing-nya, Bu. Oh, langsung unduh ya. Mhm, Lalu setelah diunduh kita bisa langsung melakukan pembayaran ke Bank Persepsi ya. betul, ke bank Baik. persepsi dengan menggunakan ID billing. Dengan ID billing itu Heeh, ya. Jadi sebenarnya pembayarannya sih nggak jauh beda sama yang dulu ya, betul, sama aja. sama Cuma aja. sekarang caranya itu tuh bisa memang dari akun Cortex dari penjualnya langsung. Jadi Iya. kalau pembayaran masih sama seperti yang dulu. Oke, lanjut Mas. Nah, sekarang Nah, udah unduh dan bayar. Anggap nih kita udah bayar. mhm, Kita pengen validasi dong ya. betul sekali. Istilahnya bayar kita ini bahwa udah benar terverifikasi. Itu gimana Mas caranya? Nah, sebelum masuk ke situ, Bu, di Ya, bawah ini kan ada note sedikit. ya. Ini lupa ter-screenshot ya, Bu, ya, Oh, untuk dengan tahapannya. ya. Itu harus ada input nominal, Bu. Oh, ya ini nggak nyampe ya? Ini nggak nyampe Iya 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 iya. keterangannya. Nah, Iya iya. tapi aku udah ada buat note sih di Iya iya sini iya iya iya. terkait dengan, Kita harus ngitung nilai sendiri ya? objeknya. Iya Jangan iya. sampai salah nih, Iya iya karena iya kalau iya. misalkan kita validasi penjualan, Iya, pembayaran penjualan itu 2,5% benar. dari nilai objeknya. Betul. Berarti nanti istilahnya mengenai jumlahnya itu memang kita secara mandiri yang Betul, menginput. Jadi sebagai gambaran, misalnya nih Mas Irham, harga transaksi 1 miliar. betul. Berarti 2,5%-nya kita input 25 juta. Betul Benar sekali. gitu ya? Iya, Bu. Jadi untuk menginputnya itu tidak by system ya, masih seperti zaman dulu juga. Jadi kita itu diperbolehkan untuk mengisi sendiri jumlahnya berapa Mhm, gitu ya. Jadi usahakan emang benar-benar sudah dihitung dengan benar. iya. Oke, Mas Irham, apa namanya, cukup jelas, lanjut. Ya, setelah itu unduh dan kita siap untuk dibayar, Oke terkait dengan pajaknya. oke, baik. Nah, unduh bayar, udah selesai. Kita pengen verifikasi. Nah, kita kemana nih, Mas, kalau Nah, verifikasi? kita untuk verifikasi, Iya sebelum kita masuk ke nanti layanan wajib pajak di iya portal utama, iya. itu kita harus ada otorisasi tanda tangan dulu, Bu. Oh, mungkin ini adalah bagi penjual-penjual yang memang belum pernah, baru pertama kali, Betul gitu sekali, ya. betul. Jadi kalau misalnya penjualnya itu baru pertama kali mau memvalidasi, itu perlu memverifikasi tanda tangan elektronik dulu gitu Betul ya, Mas, sekali, ya. Bu. Tetapi nanti kalau penjual ini udah beberapa kali transaksi, itu nggak perlu lagi ya, Mas, ya. Jadi bisa langsung. Nah, ini kita akan, contohkan misalnya penjual baru pertama kali nih transaksi gitu ya, baru pertama kali ngejual. Maka sebelum dia bisa memvalidasi PPh-nya, maka harus verifikasi tanda tangan dulu. Nah, ini verifikasi tanda tangan ya, Mas, ya. Nah Nah, sekarang berarti kita harus validasi tanda tangan elektroniknya dulu. ya, Nah, di mana tuh, Mas, kita bisa memvalidasi? nah ini dalam profil, itu Mhm. klik di portal saya, Bu. Oh, di portal saya, Portal oke. saya, terus teman-teman bisa masuk langsung permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik. Oke oke. Nah, nanti teman-teman di situ bisa isi terkait dengan Hmm, nik, ya nama, ya ya alamat, ya. email, nomor handphone, gitu Hmm, kan. itu Nah, diisi. nanti setelah terisi, Ya teman-teman di sini pilih pada rincian sertifikat, ya. itu pilih kode otorisasi DJP. Ya, berarti jangan salah pilih ya, karena kan ada banyak nih, ada kode kode otorisasi BJP, ada Peruri, Privi, Hmm, Telkom Aja, Vida. Nah, kalian pilihnya yang ini ya, kode otorisasi DJP. ya, Oke. betul. Nah, setelah kita klik itu lalu gimana, Mas? Setelah itu kita langsung verifikasi identitas. Oke. Balik lagi nih Bu, kayak pendaftaran aktivasi email tadi. Kita harus Oh, foto foto penjual. lagi. Betul, Oke, berarti fotonya sama seperti tadi ya, Mas, real betul, time? betul real time. Baik, jadi nanti setelah ambil foto, lalu gimana, Mas? Nah, setelah ambil foto, kita klik pernyataannya, Ya, lalu habis itu kita klik simpan. simpan ya. Heeh. Oke. Nah, ini sudah, saya buat note juga, ini berfungsi terkait dengan permohonan surat apapun itu, Bu. Oh, Jadi iya karena iya iya kita iya ini iya iya. konteksnya mau validasi Iya PPh, iya, nanti permohonan surat itu tentu ada tanda tangan. betul betul Karena betul. memerlukan tanda tangan, Iya, kita harus otorisasi kode ini dulu. baik baik. Berarti ibaratnya tidak hanya untuk kepentingan memverifikasi PPh saja ya, Mas. Betul. Tetapi nanti urusan apapun ya, tanda tangan digitalnya ini akan dipergunakan gitu Iya, ya, Mas, ya. mhm, Baik, berarti anggaplah nih kita memverifikasi tanda tangannya sudah selesai nih, Mas. iya. Nah, lalu untuk memvalidasi nih PPh-nya gimana tuh, Mas, caranya?
Oke, baik. Itu kan sudah selesai, Mhm. sekarang teman-teman bisa masuk ke dalam layanan wajib pajak, Oh, gitu. Itu di, sebelah kanan 2 slide dari pembayaran, Bu. Itu oke. ada layanan wajib pajak. Ya, itu kita klik, lalu Diklik, nah nanti teman-teman bisa buat permohonan layanan administrasi. oh, oke, baik. Setelah itu pilih yang AS.01. Oh, AS01. Oke, Heeh. paling atas nih ya, AS01 tinggal klik. Nah, nanti setelah diklik munculnya apa tuh, Mas? Nah, nanti setelah diklik kita muncul kategori sublayanan. Oh, Nah, oke. karena kita konteksnya mau validasi pajak peralihan, Iya, itu pilihnya yang AS.01/03, Bu. 03. Oke, Betul. yang ini ya, AS0103. Ingat ya, dicatat AS0103. Ya, Oke, Mas. oke. Habis itu lanjut nih, kita Mhm. bisa ngelihat informasi umum Iya, terkait dengan profil kita. iya. Pastikan ini sudah benar. Jadi istilahnya kita pastikan lagi, verifikasi Betul lagi, sekali. jangan sampai salah gitu ya, Mas, ya? Ya. Oke. Nah, habis itu kita lanjut ke alur kasus, Bu. Oh, Nah, baik. alur kasus ini yang memang agak panjang tahapannya. Harus diisi semua Harus ya? diisi semua, Iya, 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 betul. iya, iya, iya. Ini berkaitan dengan permohonan, Mmm, surat permohonan untuk pembuktian validasi pajak penjualan. oke, baik, baik, baik. Oke. Nah, nanti kolom-kolomnya itu harus diisi Iya. terkait dengan, NPWP, Sebenarnya itu data-data nama aja wajib semua pajak, ya. Jadi betul, ibaratnya, eee, NPWP, terus udah gitu nama ya semuanya ya diisi ya. mhm. Oke. Nah, habis itu teman-teman juga jangan lupa, Bu, ini juga ada masukkan NIK dari PPAT-nya, Oh, iya, 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 betul. iya, iya, Nah, NPWP terus notarisnya. kalau misalkan penjualnya tidak, mengetahui nomor Mhm, daftar khusus dari notaris ataupun PPAT, iya. itu kan bisa kita lihat dari SK-nya yang di atas. Kalau Iya, misalnya iya, iya. AJB, Iya, di iya, iya. atasnya kan ada tuh. Iya, 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 iya. Kalau Nomor misalnya SK notaris, di PPAT-nya. sampulnya juga Iya, ada, iya, iya, iya. Baik, tinggal diisi berarti ya istilahnya nomor istilahnya itu untuk memverifikasi apakah benar nih notaris PPAT punya kewenangan nomor betul SK gitu ya sekali. dimasukkan ya. Ah, Berarti di bagian nomor data notaris atau PPAT juga harus dimasukkan ya Mas betul ya. sekali. Oke, baik Karena ini selanjutnya. berkaitan nanti nama notarisnya akan keluar atau enggak. Jadi terdaftar Oh, atau tidak. terdaftar atau tidak ya? Ya, Baik, baik, oke. baik. Habis itu lanjut ke dalam kolom, si pihak pembeli, Bu, Ya, atau pihak kedua. ya. Di kolom pembeli itu tetap masukkan NIK-nya juga. Oke. Mhm. Masukkan NIK, terus isi NOP, habis itu tagging, lokasi. Oh, iya, iya, iya. Perlu Ya, ini ya, tandai alamat. Tapi betul. nggak harus yang bloknya bener-bener akurat banget, nggak ya, Mas, Enggak ya? sih, Bu, Ya, yang penting berarti jalannya, terus jalannya udah ya, sekitar lah. istilahnya kelurahannya udah benar gitu Betul, ya. Oke, oke, baik. betul. Nah, habis itu setelah selesai, ini detail yang, penting di Mhm. alur kasus, yaitu terkait dengan NTPN. Oh, iya, iya. NTPN ini berkaitan dengan kode bayar yang sudah kita Lakukan ya. lakukan, Iya, iya, iya. Tadi betul, kan setelah buat ID billing kita bayar ke bank Persepsi. Nah, itu ada kode NTPN-nya. betul sekali. Nah, lanjut lanjut, Mas. Kalau untuk kode NTPN karena kita membuat ID billing dari akun penjual sendiri, Iya. dia akan otomatis muncul Oh, kita klik. otomatis ya. Iya, Jadi memang lebih enak kalau misalnya buat ID billing-nya langsung dari akun penjual ya? betul sekali. Iya, iya, Dia iya, akan iya. otomatis langsung, Oke, muncul. terisi ya. Mhm. Baik. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung klik, simpan, Oh, gitu. simpan, Klik oke. simpan, setelah diklik simpan, masuk ke dalam, create PDF. Ya, Nah, ini create PDF ini berkaitan dengan alur kasus yang sudah kita isi tadi. ya. Jadi ibaratnya dia itu summary-nya ya. Betul, Ya, apa, catatan semua yang udah kita isi itu ada di Create PDF itu ya? betul Baik, sekali, baik. Nanti contohnya bisa ditampilkan juga, Iya, gitu, iya, Nah, terus setelah create PDF-nya itu iya. selesai, Itu sign itu ya? nanti kita sign. Oh, sign ya? Heeh. Create PDF selesai, kita sign. Iya. Nah, sign itu karena tadi desain kita pilih kode otorisasi DJP, DJP, kita pilih lagi itu pilih lagi ya, itu biar jangan biar sampai salah. ya jangan sampai salah ya. Oke, baik. Setelah sign, Mas? Nah, setelah sign di sini masukkan NPWP, Ya? habis itu nah ini sign password, Bu. Ini Oh. berkaitan dengan paspres Ya, yang di pas-pres yang awal tadi kita buat. dibuat. Oh, ya. Jadi jangan lupa tuh pas-pres Iya. itu juga diingat karena nanti di akhir itu akan diminta ya. Betul sekali. Baik, baik. Jadi untuk transaksi apapun itu Ya, memerlukan tanda tangan kita secara elektronik, iya. tentunya kita butuh ada paspres itu. Pas-presnya ya. Mhm, Jadi jangan sampai lupa harus dicatat ya. betul sekali. Masukkan. Setelah itu udah selesai, Selesai ya, kita bisa masuk ke menu dokumen. dokumen. Heeh, di Oke. pojok kiri atas itu ada menu dokumen, Bu. Ya. Nah, itu pilih unduh Dokumen mana tuh dia? yang ini. Oh iya, dokumen Heeh. ya. Oke.
Habis itu kita pilih unduh surat keterangan penelitian. Yang ini ya. Nah, Oke, oke, berarti udah tervalidasi sudah langsung ya. Jadi selesai. bener-bener real time juga beres ya Saat validasinya itu ya. juga. Oke, baik. Wah, jelas banget nih, Mas. Boleh. Nah, kira-kira itu ya. Jadi nanti mudah-mudahan video yang saya dan Mas Irham buat bisa bermanfaat untuk semua, baik bagi masyarakat mungkin yang mau yang posisinya sebagai penjual gitu, pengen validasi sendiri. Nah, ini udah ada langkah step by step-nya. Mudah-mudahan bisa diikuti dan begitu juga mungkin bagi teman-teman PPAT yang mungkin agak sedikit kebingungan ya gitu. Jadi mau ngasih tahu kliennya bisa juga nih forward tutorial di YouTube kita. Jadi mungkin bisa ngeinfokan ke kliennya jadi nggak usah susah-susah gitu ya. Iya, betul Ibu. Nah, Mas Irham makasih banget. Mudah-mudahan semua ilmu yang Mas bagikan hari ini itu bisa menjadi amal jariah buat Mas Irham ya. Banyak yang butuh dan pasti saya yakin nih banyak banget yang butuh kaitannya dengan validasi ini. Dan kita doakan juga nih Mas Irham, mudah-mudahan sistem Kortek nggak error-error lagi ya. Betul. Catatan juga nih buat teman-teman, Heeh. kalau untuk sistem Cortex yang error itu jangan menyerah. Jadi Mmm, contohnya Bu, kalau untuk mhm, verifikasi wajah itu iya, kadang gagal. iya iya Jangan iya. coba sekali aja. Iya 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 Jangan iya coba iya. satu device Oh gitu. gitu, bisa pakai Bisa HP. kita HP, Iya 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 betul. iya. Terus abis itu untuk permohonan-permohonan error, nah itu kita ulang-ulang terus Iya karena iya ya iya iya iya. sistemnya masih Masih baru, baru ya. memang seperti itu. Benar benar. Tapi Ja kalau saya lihat sih sebenarnya secara garis besar, kalau ini berfungsi baik luar biasa ya. mudah, Itu cepat, ya mudah, mhm, cepat, dan istilahnya itu benar-benar terintegrasi. betul sekali. Ya kita doakan aja mudah-mudahan, nggak error lagi karena udah notaris nih udah sebulan sebulan lebih inilah dipusingkan dengan Cortex ini. Oke Mas Betul. Irham, makasih banget dan mungkin nanti kita akan buat bahasan terakhir ya Mas Irham, Iya, bagaimana untuk memvalidasi PPH ya, itu jika dari akunnya Cortex Notaris ya? betul sekali Ibu. Oke, jangan sampai kelewatan, jangan sampai lupa kalau belum subscribe Nena Ngobrol Hukum harus wajib subscribe dan nyalakan loncengnya. Mmm. Oke, see you in my next video. Bye-bye.